Baiklah Nanda semuanya, di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di sini kita akan mengambil topik tentang bullying, yang dimana saat sekarang ini banyaknya terjadinya bullying di sekitar kita, seperti di sekolah itu banyak lagi terjadi bullying yang dimana itu akan ada yang menyebabkan korban bullying ini uh, bunuh diri dan itu sangat membahayakan bagi diri dia gitu. Dan uh, jadi menurut Ananda semuanya, apa sih bullying ini menurut pendapat Anda semuanya? Ya, silakan kepada Cici. Baik Bu, terima kasih Bu. Menurut saya bullying itu penindasan terhadap seseorang yang lebih lemah yang dirasakan oleh pembulinya Bu. Kan dia ngerasa, oh orang ini lemah nih, bisa dibully. Nah, terima kasih Cici. Ya benar kata Cici, bullying itu suatu penindasan. Nah, ada lagi yang depan? Ya silakan Ade. Kalau menurut Ade Bu, bullying ini mungkin tindak kekerasan yang ditujukan kepada seseorang secara berulang Bu. Ya benar juga yang dikata Ade, yaitu bullying ini adalah suatu bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Ya silakan kepada Devi. Menurut Devi, Bu, bullying ini adalah perilaku yang menyimpang, Bu, yang dilakukan secara sengaja dan dengan tujuannya untuk melukai seseorang. Ya bagus. Benar juga dikatakan Devi, di mana bullying ini yang seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Ya selanjutnya, ya silakan Hio. Bu, menurut saya bullying itu perilaku yang dilakukan oleh kekerasan terhadap seseorang yang lemah. Ya benar juga yang dikatakan Hio. Selanjutnya ada lagi? Ya silakan Winda. Menurut saya tuh bullying itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik atau sejenis kekerasan baik berupa fisik maupun non fisik yang dilakukan kepada seseorang yang dianggapnya orang tersebut lebih lemah daripada dirinya. Iya benar sekali yang dikatakan Winda. Dan selanjutnya ada pendapat yang lain? Silakan Angga. Jadi perilaku bullying itu Bu adalah suatu bentuk tindakan yang tidak baik yang dilakukan pada seseorang, yang mana yang ditindas itu merasa lemah dan yang ditindas itu merasa dirinya itu paling tinggi. Iya bagus, benar juga yang dikatakan Winda. Nah terima kasih pendapat Ananda semua. Pendapat Ananda semua memang benar semuanya. Bullying ini adalah suatu kekerasan atau penindasan yang dilakukan berulang-ulang dan juga bisa dilakukan dengan langsung atau tidak langsung. Nah, menurut Ananda semua, apa sih faktor dari penyebab bullying ini? Iya, silakan Kyo. Menurut saya faktor dari penyebab terjadinya bullying ini mungkin karena seseorang itu atau korban tersebut lemah mungkin Bu fisiknya, atau dia kayak merasa kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ya benar juga yang dikatakan Kyo. Mungkin faktor yang terjadinya itu seperti dia pendiam ya Kyo ya. Baik, ada pendapat lain? Ya silakan Cici. Menurut saya Bu, faktor terjadinya bullying itu karena adanya perbedaan fisik, ekonomi. Ya benar juga yang dikatakan Cici, faktor ya terjadinya bullying itu dari berbeda agama, ras gitu ya. Iya Bu. Ya selanjutnya, ya silakan Ade. Kalau menurut Ade Bu, salah satu faktor penyebab dari bullying ini mungkin karena seseorang yang sok berkuasa Bu. Jadi dia karena sok berkuasa, dia merasa dia kuat, jadi dia menganggap semua orang tuh lemah dan takut kepada dia Bu. Jadi karena hal itu ada juga mungkin dari si korban itu jadi dia diejek atau diperlakukan tidak baik Bu, tapi dia diam saja. Jadi orang yang sok berkuasa ini mungkin merasa oh ini nih bisa nih dibully gitu. Ya bagus yang dikatakan Ade, benar juga yang dikatakan Ade. Ada yang lagi yang berpendapat tentang apa sih faktor dari terjadinya bullying ini? Ya silakan Devi. Menurut Devi, Bu, faktor terjadinya bullying ini Bu mungkin
pelaku ini iri kepada si korban itu, Bu. Jadi bisa jadi dia membuli si korban itu. Ya, benar juga yang dikatakan Devi, ada rasa iri dengkinya terhadap seseorang gitu ya. Nah, benar yang dikatakan Ananda semua, faktor terjadi bullying ini banyak sekali yang ya seperti faktor ekonomi, faktor perbedaan ras, agama, dan juga ada dari faktor dia yang suka pendiam. Nah, sekarang apa sih dampak dari bullying ini? Siapa yang ingin berpendapat tentang apa sih dampak dari bullying ini? Ya, kepada Ade. Kalau dampaknya Bu bagi si korbannya Bu, dia akan stres berat dan mungkin bisa menyebabkan kesehatan mentalnya menurun, bahkan dia bisa jadi bunuh diri Bu. Terima kasih pada Ade. Ya, benar yang dikatakan Ade, dampak dari bullying itu bisa terjadi seperti kalau dengan korbannya bisa bunuh diri, ya benar ya Ade. Ya. Selanjutnya pendapat yang lain, ya silakan Linda. Kalau menurut Bu, dampaknya itu bisa berdampak kepada kesehatan mental dari si korban, Bu. Dan juga nantinya bisa dalam jangka panjang. Makanya kayaknya awalnya mulanya tuh korbannya cuma sekedar malas untuk pergi sekolah, terus lama-lama akhirnya mau berhenti jadinya sekolah, terus stres, terus terganggu kesehatan mental. Ya, benar juga kata Linda, akan terjadi gangguan mental dari si korban. Nah, selanjutnya pendapat lain, ya silakan Devi. Menurut Devi, Bu, dampak yang terjadi kepada si korban itu, Bu, korban tersebut akan kurangnya rasa percaya dirinya terhadap dirinya, Bu. Jadi korban itu akan mengurungkan dirinya untuk pergi keluar atau bergaul dengan sesama lainnya. Ya, bagus yang dikatakan Devi. Dampaknya itu kayak dia itu lebih berdiam diri di rumah dan mengurung diri di rumah. Selanjutnya, silakan Pio. Terima kasih. Menurut saya dampak dari bullying itu saya setuju dengan pendapat teman-teman karena dampaknya nanti bisa berakibat pada mental di dirinya korban, terutama nantinya dia akan menjadi murung dan mungkin juga pada saat di sekolah mungkin dia jadi malas ke sekolah karena sering dibully. Ya, bagus yang dikatakan Pio. Ada lagi? Ya, silakan Cici. Menurut saya Bu, dampak dari adanya pembulian terhadap korban itu sama seperti teman-teman yang lain Bu. Korbannya akan mengurung diri dan terjadinya kerusakan pada mental korban tersebut Bu, dan bisa menyebabkan bunuh diri juga. Ya. Nah, selanjutnya, ya silakan Angga. Dampaknya itu Bu, dalam kelas kesetaraan dalam kelas itu tidak stabil Bu, yang mana yang rendah yang lemah menjadi rendah dan yang berkuasa menjadi tinggi. Ya, benar sekali yang dikatakan Angga. Nah, benar sekali kata Ananda semuanya. Dampak dari bullying ini memang banyak sekali, apalagi khususnya dengan si korban. Korban akan merasa dia terasingkan dan dia akan berdiam diri di rumah, dan juga dia akan bisa jadi dia akan berusaha untuk bunuh diri. Nah, dari faktor dan juga dampak bullying ini, bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi bullying ini? Menurut Ananda bagaimana? Silakan Ade. Kalau menurut saya Bu, cara mengatasinya yaitu dengan kita berani mengemukakan pendapat kita Bu. Kita tidak boleh diam jika kita kayak ditindas seseorang Bu. Itu sih Bu. Iya, bagus juga yang kata Ade tadi. Ya, silakan Cici. Menurut saya cara mengatasinya itu dengan kita tuh lebih banyak berinteraksi dengan orang lain Bu. Kan jadinya itu kita berteman dan tidak mungkin dibully lagi diri sendiri. Nah, juga yang dikatakan Cici lagi. Ya, silakan Angga. Yaitu Bu, dengan cara menghindari sifat ataupun jiwa lemah Bu. Jadi kita tidak akan ditindas oleh orang lain. Nah, benar juga yang dikatakan Angga. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, silakan Pio. Menurut saya cara mengatasinya itu benar kata Angga tadi Bu, kita harus
jangan melihatkan kelemahan kita terhadap seseorang sehingga nantinya kita tidak akan ditindas atau tidak dibully oleh si pelaku. Nah, benar sekali yang dikatakan Vio. Cara mengatasi bullying itu ya dengan cara kita itu tidak perlu takut dengan apa yang dilakukan pembuli gitu, dan kita itu harus berani untuk kalau kita itu memang bisa gitu. Nah, selanjutnya ada yang lain? Silakan. Menurut Devi Bu, cara mengatasinya tuh Bu, kita tidak boleh terlihat lemah kepada seseorang Bu. Terus kita harus berani mengemukakan pendapat kita Bu. Dan kita sebagai teman kalau ada yang dibully itu Bu, kalau teman kita harus membantu teman tersebut. Baik, terima kasih Devi dan terima kasih Ananda semuanya. Memang benar yang pendapat Ananda semuanya dengan bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi bullying ini, yaitu dengan cara kita itu harus berani untuk mengungkapkan pendapat kita, dan juga kita itu harus saling berinteraksi dengan baik dan juga tidak boleh berdiam diri saja. Kita itu harus pandai untuk bersosialisasi. Nah, dari topik kita yang tadi, yaitu kita sudah membahas tentang pengertian, faktor, dampak, dan juga cara mengatasi atau menanggulangi bullying tersebut. Nah, apa kesimpulan yang Ananda dapat dari kegiatan dan juga topik kita pada saat sekarang? Ya, silakan. Ade. Dari topik ini Bu, Ade bisa menyimpulkan bahwa bullying ini merupakan tindakan yang memang tidak baik Bu, yang bisa menyebabkan orang yang terkena bullying menjadi depresi, stres, dan bisa jadi bunuh diri Bu. Dan Ade juga cara mengatasi bullying ini yaitu dengan kita tidak boleh berdiam diri saja, dan kita harus lebih memperbanyak sosialisasi, dan juga bisa kita tidak berdiam diri saat orang mengejek kita atau orang menindas kita Bu. Ya, benar. Ya, selanjutnya ya Cici. Ya Bu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu saya menjadi tahu kita menjadi tahu bahwa perbuatan bullying ini perbuatan yang tidak baik Bu. Nah, di sini saya juga mendapatkan informasi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan bullying itu bisa adanya dari perbedaan ras, agama atau lainnya. Dan mungkin karena kita lemah makanya kita dibully Bu. Nah, selanjutnya ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Angga. Baik, kesimpulan yang saya dapat pada hari ini yaitu Bu, baik pelaku ataupun korban sama-sama karena ada peluang Bu, baik itu peluang karena bersikap lemah ataupun merasa berkuasa. Ya, benar sekali. Nah, kesimpulan kita dari kegiatan kali ini dengan topik bullying ini, yaitu bullying ini adalah suatu kekerasan atau bentuk penindasan yang dilakukan berulang-ulang dan juga dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Nah, faktor penyebabnya juga banyak, yang dimana faktornya ada dari si korban yang suka pendiam, dan juga dari faktor ekonomi si korban, dan juga faktor dari keluarganya juga ada. Nah, ada juga dampak dari bullying ini, yaitu dampaknya bagi si korban, yaitu dia lebih suka menyendiri, berdiam diri, dan juga tidak mau bersosialisasi dengan orang. Mengatasi atau menanggulangi bullying ini dengan cara bersosialisasi dengan yang lain dan mampu berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Baik, setelah kita membahas topik ini, apa sih komitmen Ananda tentang kegiatan untuk kedepannya? Ya, silakan Cici. Baik Bu, di sini saya berkomitmen bahwa tidak akan membuli teman yang berbeda ras atau agama dan lainnya, dan saya akan merangkul teman kita yang terbuli Bu. Ya, lanjut. Ya, Kakak Minda. Kalau saya Bu, saya akan berkomitmen bahwasanya saya akan menghargai setiap perbedaan yang ada di antara kita dalam berteman. Ya, lanjutnya Ade. Silakan. Nah, di sini Ade berkomitmen Bu bahwa Ade tidak akan
tidak akan lagi mengejek-ejek kawan Ade yang mungkin berbeda dari Ade, dan mungkin ada salah satu kekurangan dari teman-teman, Ade tidak akan menertawakan atau menggosip atau menggibahnya lagi. Ya, pokoknya ada berkomitmen lagi. Ya, silakan Vio. Baik Bu, mungkin dari topik yang kita bahas ini saya akan berkomitmen bahwa untuk diri saya sendiri saya tidak akan ikut-ikutan dalam membuli teman yang mungkin ada kekurangannya. Baik. Ya, silakan Devi. Saya berkomitmen Bu, kalau saya akan menghargai perbedaan yang ada Bu. Terima kasih Devi, terima kasih pendapatnya tentang komitmen untuk kedepannya Ananda semua. Sebelum kita mengakhiri, apa kesan Ananda semua tentang kegiatan kita pada saat sekarang ini? Ya, silakan Vio. Kesan saya pada pada kegiatan ini mungkin topik pembahasannya cukup menarik Bu, karena di zaman era sekarang mungkin kebanyakan orang sering membuli Bu, jadi saya tidak akan ikut-ikutan dalam membuli tersebut Bu. Ya, selanjutnya ada kesan dari yang lain? Ya, silakan Ade. Kesan saya Bu, dalam kegiatan kali ini saya sangat suka dengan topiknya Bu, karena tentang pembulian, karena seperti yang kita lihat memang banyak sekali kasus-kasus pembulian sekarang Bu. Nah, jadi dan dari kegiatan ini juga ada tahu gimana caranya sih untuk mencegah bullying itu. Selanjutnya kesan lagi, ya silakan Winda. Kesan Winda Bu, setelah melakukan kegiatan ini, selama melakukannya Winda sangat senang Bu, karena kan kita menambah wawasan baru nih mengenai pembulian atau mengenai pembulian. Nah, nantinya di sini Winda juga bisa mengemukakan pendapat tanpa harus ragu-ragu. Ya, benar sekali yang dikatakan. Selanjutnya ada lagi kesan untuk kegiatan kita kali ini. Baiklah, selanjutnya apa pesan Ananda semua untuk kegiatan kita selanjutnya? Ya, Pesan saya untuk kegiatan kita selanjutnya Bu, baiknya kita melakukan bimbingan ini di kelas saja Bu, biar lebih fokus. ya, selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan Winda. Kalau Winda Bu, sebaiknya mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita melakukannya di jam-jam yang maksudnya yang masih terbilang pagi gitu Bu, jangan yang udah siang kayak gini. Ya, selanjutnya ya ada. Kalau pesan dari Bu, sebaiknya kita melaksanakan bimbingan ini di ruangan Bu, karena saya rasa kalau di luar ruangan ini memang fokus kita pecah. Iya, benar sekali. Ya, selanjutnya Angga. Pesan saya ingin semua yang disampaikan teman-teman itu tidak terlaksana Bu. Dilaksanakan. Iya. Oke. Terima kasih tentang pesan yang sudah Ananda berikan semuanya. Nah, kapan baiknya kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Ya, silakan Vio. Minggu depan mungkin Bu, di waktu yang berbeda mungkin Bu, lebih pagi dari ini Bu. Ya, silakan Devi. Menurut Devi Bu, sama juga sependapat dengan Vio Bu, karena mungkin minggu depan Bu, tapi dengan waktu yang berbeda. Ya, silakan Ade. Kalau menurut Ade Bu, dilaksanakan minggu depan dengan waktu dan di ruangan yang berbeda. Ya, setuju Bu. Bagaimana yang lainnya setuju? Setuju. Ya, setuju. Oke. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih dan kita akhiri kegiatan kita, pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Ya, siapa yang akan memimpin doa? Ya Bu. Ya, silakan Angga. Oke Bu, baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan amin ya rabbal alamin, berdoa salat. Baik, terima kasih Angga. Ya, terima kasih kepada Ananda semuanya sudah melakukan kegiatan ini. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.